Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagi hari ini di hari tasyrik terakhir tanggal 13 Dzulhijjah, kita semua bisa berkumpul bermajelis ilmu setelah melakukan rangkaian ibadah Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amaliyah kita dan menyempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam terlimpah curahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang menjadi sunnahnya, petunjuknya bisa kita amalkan. InsyaAllah kelak kita semua akan dikumpulkan Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kaji fikih sirah kita. Sebelumnya kita sedikit flashback bahwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun daripada Isra dan Mi'raj itu di tahun ke-11 kenabian, tahun ke-11 daripada kenabian. Setelah 11 tahun jadi nabi, kurang lebih Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Setelah turun dan datang musim haji, haji versi orang Arab dulu, bukan haji ya syariat Nabi Muhammad. Kalau haji ya syariat Nabi Muhammad baru disyariatkan lagi di tahun kedua Hijriah, artinya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Selama di Mekah tidak ada ibadah haji dari Nabi Muhammad. Yang ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Nah, ketika mereka melakukan ibadah haji dan Nabi baru saja melakukan Isra dan Mi'raj, itu Nabi mendatangi kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah, menawarkan Islam. Ayo masuk Islam, saya ini utusan Allah dan sebagainya. Ditolak semua kecuali ada 7 orang rombongan dari Madinah yang saat itu menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW dan berjanji di musim haji tahun depan akan berjumpa lagi. Singkat cerita, datanglah musim haji tahun depan. Bertemulah dengan Nabi Muhammad di tempat yang disebut Aqabah. Berapa orang? 12 orang. Dari 7 jadi 12. Di situ 12 orang ini berbaiat ya kepada Nabi Muhammad SAW, yang isi baiatnya tidak ada unsur perang. Baiatnya disebut baiatun nisa, seperti baiat seperti kepada perempuan. Jangan berzina, janji jangan maling, janji jangan nyakitin orang dan sebagainya. Setelah 12 orang ini menyatakan baiatnya kepada Nabi Muhammad di Aqabah, proses ini yang dikenal dengan baiat Aqabah 2. Baiat Aqabah pertama. Dan itu di tahun ke-12.
kenabian. Setelah itu mereka akan janji, ya Rasulullah, kami akan balik lagi ke Madinah, kami akan berdakwah, kami akan mengajak mereka masuk Islam. Ya. Ya. Baik, kata Nabi. Dengan senang hati mereka pun balik lagi ke Madinah, tapi Nabi nitip satu orang. Itulah sahabat Mus'ab bin Umair. Aku nitip sih ke Allah agar membantu kalian dalam berdakwah di Madinah. Berangkatlah 12 orang plus satu orang sahabat Mus'ab. Singkat cerita, setahun berlalu, masuk Islam kurang lebih 75 orang. 73 dari laki-laki, 2 dari perempuan. Berangkat lagi naik haji bersama rombongan kaum musyrikin. Ketika berangkat haji dari rombongan kaum musyrikin ini, mereka berbaiat. Nah, isi baiatnya berbeda dengan baiat Aqabah yang pertama. Isi baiat Aqabah yang kedua ini bunyinya, kami siap melindungi Nabi Muhammad seperti kami melindungi anak kandung kami dan istri kami. Siap berjihad. Bahkan mereka mengatakan, ya Rasulullah, jangan khawatir, kami ini dari lahir dalam keadaan perang. Artinya biasa kami perang itu. Jangan khawatir, kami siap mengorbankan segalanya. Itu dibaiatkan oleh 75 orang. Setelah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuan ini baiat yang kedua ini sama kaum musyrikin. Sempat didatangi orang-orang Madinah ini, kamu diam-diam baiat sahabat kami, maksudnya Nabi Muhammad, baiat Muhammad ya, ingin memerangi kami, wah macam-macam. Sampai ada yang ditangkap dan sebagainya, yang akhirnya diloloskan. Pulanglah mereka ke Madinah. Orang musyrikin Quraisy tahu kalau orang Islam yang di Makkah sekarang sudah punya sekutu yang tidak lain adalah penduduk Madinah. Makin khawatir, makin takut, akhirnya azabnya makin luar biasa kepada sahabat-sahabat Nabi. Makin menindas, makin zalim, karena dikhawatirkan mereka ini nanti menyusun kekuatan menyerang mereka. Tidak pernah azab ataupun kezaliman dilakukan kepada sahabat Nabi melebihi setelah dibaiat kedua itu. Makin dahsyat. Sehingga sahabat-sahabat Nabi ini izin, ya Rasulullah, Rasul tidak sanggup lagi di Mekah. Dekat di tempat hijrahmu. Dan ini Pak, latar belakang hijrah ke Madinah. Jadi kalau Bapak Ibu nanya kenapa kok ke Madinah dipilihnya, karena sudah ada 75 orang yang siap dukung. Sudah ada 75 yang sudah berbaiat kepada Nabi di baiat Aqabah kedua, dan bunyi baiatnya gak tanggung-tanggung, siap melindungi Nabi seperti melindungi istri dan anak. Itu kan sudah segalanya. Dan disinilah yang kita akan jelaskan pagi hari ini, cerita awal hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan riwayatnya. Lamma sadara as-sab'una min 'indi Rasulillah tabat nafsuhu faqad ja'ala yashtaddu al-bala'u yashtaddu 'ala al-muslimina min al-musyrikin lima ya'lamuna min al-khuruj فضيقوا على أصحابه وتعبثوا بهم ونالوا ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى. Ketika 75 orang itu pamit, ya Rasulullah, kami izin pulang lagi ke Madinah. Nabi mulai merasakan ketenangan di hatinya. Oh iya, ada dulu aku, ada pengikut saya di Madinah. Ya, di waktu yang sama, azab ataupun penindasan di Mekah makin dahsyat, sehingga sahabat-sahabat Nabi pun mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah kami semua ini hijrah, pindah dari Mekah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Qad ukhbirtu bidari hijratikum wa hiya Yathrib
faman arada al-khuruj falyakhruj ilayha. Aku telah mendapatkan wahyu, kata Nabi. Saya sudah dapat wahyu yang bunyinya hijrah kita itu ke negeri Yathrib. Yathrib itu nama lain dari Madinah. Nama Madinah itu Pak setelah Nabi datang. Dulunya tidak disebut Madinah, disebutnya Yathrib. Jadi nama lain dari Madinah itu Pak aslinya Yathrib. Makanya di Quran nanti kalau Bapak baca Quran tidak ada kata Madinah, adanya kata Yathrib. Yathrib itu Madinah. Yang kedua nama lain dari Madinah itu Thaibah. Thaib itulah yang di shalawatan, ya Thaibah, ya Thaibah, wal hawa nadana ashtaqna li, wal hawa nadana, wal hawa nadana. Ya Thaibah itu duhai Madinah. Maksudnya adalah yang ada di Madinah. Siapa itu? Yang jasadnya dikubur di Madinah, Nabi Muhammad SAW. Maka itu sebetulnya salawatan, ya, bentuk kerinduan kepada Rasulullah SAW. Nama lainnya Madinah. Madinah itu secara bahasa Pak, negeri yang berperadaban. Dan Nabi Muhammad memberi nama itu berarti sudah tahu peradaban Islam akan mulai dari sini nantinya. Ya, sampai akhirnya ke Indonesia, sampai ke Palembang itu Pak, awalnya dari Madinah. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, aku telah mendapatkan wahyu bahwa tempat hijrah kalian adalah Yathrib, yaitu Madinah. Faman arada al-khuruj falyakhruj ilayha. Barang siapa yang ingin hijrah, hijrahlah ke sana. Ini terjadi di tahun ke-13. Makanya kalau dikatakan berapa tahun Nabi dakwah di Mekah? 13 tahun. 13 kenabian, bukan 13 hijriah karena belum hijrah. 13 kenabian. فجعل القوم يتجهزون يتوافقون يتواسون ويخرجون ويخفون ذلك فكان أول من قدم المدينة من أصحابه أبو سلمة بن عبد الأسد ثم قدم بعده عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حشمة فهي أول ضعينة قدمت المدينة ثم قدم أصحاب رسول الله أرسالا فنزلوا على الأنصار بدورهم وآووهم ونصروهم فآسوهم. Setelah Nabi mengizinkan dan memberitahukan kemana tempat hijrah, mulailah para sahabat itu mempersiapkan dirinya. Wah, ini ujian yang sangat berat. Bagaimana tidak berat meninggalkan kampung halaman di Mesir, tidak bisa bawa harta, bahkan ada sebagian keluarganya yang harus ditinggal. Ada yang pisah dengan ibunya karena ibunya masih tidak mau masuk Islam. Ada yang sangat berat harus dilewati oleh para sahabat. Mereka pun mulai satu-satu, dan perlu dicatat bahwa hijrah itu tidak rombongan begitu Pak, tidak kumpul 50 orang berangkat, nah, siklo-siklo. Ada yang berangkat satu, dan yang pertama kali berangkat dia sampai di Madinah adalah bernama Abu Salamah. Namanya Abu Salamah. Ini orang pertama yang diam-diam menyelinap di malam hari berangkat ke Madinah. Yang kedua datang namanya Amir bin Rabi'ah dan istrinya. Namanya Amir bin Rabi'ah beserta istrinya. Siapa istrinya? Lailah binti Abi Hishmah. Dan ini perempuan pertama yang tiba di Madinah. Namanya Laila. Semuanya berangkat dengan diam-diam. Sesampainya di Madinah, mereka disambut, diberikan tempat,
diberikan makan, dijamu oleh orang-orang Madinah atau yang kita sebut dengan kaum Ansar. Jadi sejak ini ada istilah muhajirin dan Ansar. Muhajirin yang hijrah dari Mekah, Ansar yang menyambut kedatangan mereka, ya, yang menerima mereka. Dan disebutkan walam yuhajir ahadun min ashabi Rasulillah illa mutakhaffiyan ghairu Umar bin Khattab. Seluruh sahabat yang hijrahnya diam-diam, sembunyi-sembunyi, ya, kecuali satu orang, Umar bin Khattab. Jagoan Pak, beda dengan yang lain. Yang lainnya miliknya sepi. Kalau Umar apa? Kalau ceritanya sahabat Umar bin Khattab diceritakan oleh Sayyidina Ali, ya, annahu lamma hamma bil hijrah taqallada sayfuhu wa talakkaba qawsan wa antada fi yadihi ashuman wa ikhtasara 'izzatahu wa madha qibala al-Ka'bah wal mala'u min Quraish bi fina'iha fatafa fil bayti sab'an mutamakkinan mutma'innan ثم أقام المقام أتى المقام فصلى ثم وقف فقال شاهت الوجوه لا يرحم الله إلا هذه المعطاس من أراد أن يثقل أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. Umar siang-siang Pak, yang lainnya malam dia siang, datang ke Ka'bah, bawa tongkat, bawa panah, bawa anak-anak panah, sahabat Umar. Kemudian tawaf 7 kali. Setelah tawaf 7 kali sampai di makam Ibrahim, salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat. Kemudian dia kumpulin ke orang-orang Mekah. Siapa yang ibunya pengen kehilangan anak? Siapa yang anaknya pengen jadi yatim dan istrinya jadi janda? Temui saya di belakang bukit ini. Saya mau hijrah. Nantang Pak, saya sudah pengen. Baik, siapa yang anaknya hilang anak? Siapa yang anaknya pengen jadi yatim dan istrinya jadi janda? Temui saya di belakang lembah ini. Saya tunggu, kata Umar bin Khattab. Saya mau hijrah ke Madinah. Tidak satu orang pun yang datang. Satu-satunya sahabat, ya, subhanallah. Memang Allah itu sudah mendesain Pak. Sahabat Nabi itu, terutama yang 4 itu mewakili karakter yang dibutuhkan seorang pendakwah. Seperti kami ini butuh 4 orang. Butuh sosok seperti Abu Bakar yang menenangkan kami ketika kami mungkin menggebu-gebu sampai melampaui batas, penuh dengan hikmah. Tapi kami juga butuh jagoan seperti Umar, karena dalam dakwahnya ada baik musuhi itu, ada yang merencanakan jahat dengan kita. Butuh yang jagoan, yang awal. Yang ketiga butuh Utsman, yang sugih dermawan, membantu perjuangan. Yang keempat butuh Sayyidina Ali, yang muda, cerdas, gesit, dan itu lengkap. Termasuk urus masjid, butuh 4 orang. Butuh seperti Abu Bakar, butuh seperti Umar, butuh seperti Sayyidina Utsman, butuh seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baru itu bisa maksimal dalam berjuang dan berdakwah. Qala Ali faman taba'ahu illa qaumun minal mustad'afina 'allamahum ma arsyadahum thumma mawwa li wajhihi. Tidak ada yang mengikuti Umar kecuali orang-orang lemah, ya, sekedar mengikutin saja. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mukaddimah, ya, daripada hijrahnya Nabi Muhammad, di mana para sahabat setelah Aqabah kedua semakin tertindas dan akhirnya pamit untuk hijrah dan diberikanlah petunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah.
Saya coba akan uraikan apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah singkat ini. Walaqad kanu awfiya lidinihim mukhlisina li rabbihim amama al-fitnati al-ula wa thaniyah qabalu al-mihal wash-shada'id bis-sabr al-thabit wa 'azm al-'alim. Di sini Bapak Ibu, yang pertama, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kesetiaannya, ya, setia yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berhasil melalui dua ujian. Ujian yang pertama di kampungnya sendiri, disakiti, diazab, dihina, dicaci maki, ditindas, dan lain sebagainya. Ujian yang kedua, mereka kembali menunjukkan kesetiaan kepada Nabi. Apa itu? Meninggalkan kota Makkah. Meninggalkan kota. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan uang tinggal di kampungnya, kemudian diusir oleh keluarganya sendiri, kadang mamangnya dewe, kadang dulunya dewe, dan sebagainya. Dan itu berat sekali, Pak, karena meninggalkannya tidak bawa apa-apa. Saya ambil contoh satu orang ada di Mekah itu, namanya Suhaib Ar-Rumi. Kenapa disebut Rumi? Karena beliau ini bukan orang Mekah, tapi merantau di Mekah dari Romawi. Rumi itu Romawi. Jalaluddin Ar-Rumi. Rumi itu Romawi. Rum, dalam surat Al-Quran ada surat namanya Rum, ya. Ar-Rum, jadi Ar-Romawi. Merantau, ya, dari negara jajahannya Romawi, kemudian ke Mekah. Ketika di Mekah, perantau dagang, Pak. Suhaib ini dagang sampai jadi wong sugih. Salah satu orang paling kaya di Mekah itu namanya Suhaib Ar-Rumi. Tapi orang pendatang, merantau. Begitu Nabi datang, dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam dan datang saat-saat hijrah ini, Suhaib ini mau berangkat, mau bawa hartanya semua, sudah kontak sekian gitu. Kata orang Mekah, ente nak mana? Aku nak hijrah Nabi Muhammad. Enak niat kamu nih, datang ke sini merantau, dulu susah, miskin, kemudian tinggal di kami jadi orang sugih, begitu sugih malah bela Muhammad. Terus gimana kata Suhaib? Kalau kamu betul-betul mau ikut Muhammad, satu syaratnya, tinggalkan semua hartamu. Kata Suhaib, saya tinggalkan, ambil hartanya. Bayangkan, Pak, puluhan tahun dia merantau di Mekah sampai jadi orang paling kaya. Dia tinggalkan semua itu harta, hanya ingin ikut Nabi Muhammad SAW. Suhaib datang berangkat ke Madinah tidak membawa hartanya sedikit pun. Ya, ini yang disebut alladzina yujahiduna fi amwalihim wa anfusihim. Orang yang berjihad dengan hartanya, dikorbankan semua harta Suhaib tanpa ada pikir panjang, misalnya nego, misalnya setengah baik, misalnya ya, asal aku boleh keluar dan meninggalkan Mekah untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah, sahabat-sahabat Nabi telah berhasil membuktikan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad. Dia korbankan keluarganya, korbankan istrinya, korbankan hartanya. Berangkatlah mereka ke ini, Bapak Ibu, kalau saya boleh kaitkan dengan syariat penyembelihan kurban, karena kita ini kan sedang momentum menyembelih. Dalam kajian tasawuf, bahwa ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih putranya, ya, Nabi Ismail, atau dalam pendapat yang lain katanya Ishak, itu sebetulnya yang diperintahkan Allah, Pak. Kalau kasat matanya cerita
cerita tampak di permukaan itu perintah nyembelih anak, jadi menghilangkan nyawa anak. Sebetulnya bukan itu, itu tampak zahirnya begitu. Sebetulnya Allah ingin minta dari Ibrahim adalah menyembelih rasa memiliki. Karena Allah gak mungkin nyuruh bunuh anak kandung dia. Yang Allah ingin lihat apakah Ibrahim mampu menyembelih rasa memilikinya dalam rangka menaati perintah Allah. Bayangkan berpuluh-puluh tahun berumah tangga nggak punya anak dan selalu berdoa, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah, apa anak ya Allah, berikan aku anak. Bertahun-tahun begitu dikasih anak, dan itulah fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami berikan kabar gembira Muhammad dapat anak yang lembut. Kemudian tumbuh besar, falamma balagha ma'ahu as-sa'i, begitu bunyi Al-Qur'annya. Ketika Ismail sudah mulai bisa bantu orang tua. Itu kan fase-fase nikmatnya orang tua itu. Nah, tolong ambilkan bapak ini. Dari tak punya anak, kemudian anak itu lahir. Begitu lahir sudah tumbuh agak dewasa, sudah bisa disuruh-suruh sama Nabi Ibrahim. Tolong ambilkan ini, belikan ini. Lagi nikmat-nikmatnya itu, qala ya bunayya inni araka fi manami anni azbahu. Ya anakku, duhai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan Allah menyembelih. Nah, itu kan puncak Ibrahim memiliki rasa memiliki. Sanggup tak kira-kira kalau Allah perintah sembelih itu? Nah, kalau dengan makna ini, makna bahwa di balik menyembelih Nabi Ibrahim adalah Allah ingin meminta Ibrahim menyembelih rasa memilikinya. Maka berarti kita yang hadir di sini semua kita ini Ibrahim. Kita semua di sini Ibrahim. Ismailnya siapa? Harta kita, keluarga kita. Kalau punya jabatan-jabatan kita, itu Ismailnya. Sanggup nggak kita menyembelih rasa memiliki itu? Nah, itu yang berat sekali. Sanggup nggak kira-kira kalau yang pejabat dia meninggalkan jabatannya, dia sembelih karena dalam jabatan ini dia korupsi, karena jabatan ini dia zalim sama orang. Sanggup nggak dia tinggalkan semua jabatan yang itu menjadi cita-cita banyak orang? Sanggup nggak tinggalkan harta misalnya karena harta ini misalkan jatah waris? Karena kalau saya maksa dapat jatah waris itu saya ribut dengan adik-beradik saya. Sanggup nggak disembelih itu rasa memilikinya? Ya sudahlah, yang penting dulu dia damai misalnya. Itu pemahaman orang tasawuf begitu adalah bahwa semua kita ini Ibrahim dan Ismail yang adalah harta kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, yang kita diminta untuk tidak boleh memiliki rasa memiliki tadi. Karena pada sejatinya semua itu milik. Dan ini dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Karena Allah yang merintahkan hijrah, dia tinggalkan keluarganya. Ada yang ibunya seperti Mus'ab itu meninggalkan ibunya yang tidak mau masuk Islam. Ada yang meninggalkan istrinya. Ada yang meninggalkan harta seperti Suhaib bin Arub, dia tinggalkan seluruh hartanya karena dia merasa itu semua milik Allah, dan yang punya sekarang manggil untuk meninggalkan itu. Ini contoh terbaik ya, dalam kesetiaan, dalam ketaatan kepada Allah adalah sahabat-sahabat dari Madinah, dari Mekah, yaitu kaum Muhajirin. Sesampainya di Madinah disambut Masya Allah. Dan luar biasanya orang Madinah lagi paceklik, lagi susah hidupnya, Pak. Kedatangan tamu ramai mulu, sekampung, sama kain yang ikut Nabi Muhammad. Kurang lebih ya, seingat kami jumlah orang yang hijrah itu sekitar 95-an. Dan nggak bawa apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya apa. Disambut oleh orang Madinah. Yang tadinya roti biasa dipotong dua dia dengan istrinya karena kedatangan orang Mekah, dipotong 3. Yang tadinya kamarnya ya untuk anak-anaknya ada 2-3 kamar,
Dia katakan kepada nak, kamu gabung baik. Itu ada tamu dari Mekah tinggal. Yang punya lapak dagangan dipanggilnya. Nah ini lapak setengah buat kamu, setengah buat aku. Dikasih sumber penghasilan. Ya. Sebagian sahabat Nabi ada yang terima, sebagian ada yang nggak mau dikasih istilahnya uang cuma-cuma. Seperti Abdurrahman bin Auf, kata beliau, dullan ala suq, berikan aku petunjuk di mana pasar di Madinah ini. Aku nak berdagang baik. Luar biasa. Maka kaum Ansar pun dipuji oleh Allah dengan sifat yang disebut Ithar. Ada sifat yang disebut Ithar. Itu ciri-cirinya orang Madinah, Pak. Dan itu yang dipuji Allah dan bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Madinah adalah orang-orang yang memiliki sifat Ithar walaupun mereka dalam keadaan sulit. Apa itu Ithar? Membantu orang di saat dia juga susah. Memberikan orang lain sesuatu yang dia juga sebetulnya sesuatu itu dia pingin. Itu namanya, kalau Bapak punya duit 100.000, ada yang minta 10.000, kecilnya. Biasa orang sanggup nyunjuk. Sekarang punya duit 10.000 itu lah, diminta uang. Sanggup gak Pak kasih? Banyak kita Pak, cuma 10.000 ini. Ya unjuk, aku makan aku. Orang Madinah ada Pak, ambil. Saya sering kasih contoh yang ringan-ringan saja Pak. Dari pagi misalnya, Bapak ini sudah kangen betul nak makan sate. Ngomong sama orang rumahnya, dek, tadi malam kita makan sate. Sate apa Pak? Sate Tegal, sate kambing Tegal. Udah kangen enak. Berangkat ke kantor, sampai di kantor itu pokoknya di pikirannya kaki malu nak makan lagi cangidam gitu. Akhirnya pulang dari kantor, ajak istrinya keluar makan, cari tempat sate Tegal langganan dia. Sampai di sana, Mang, masih ada satenya? Oh, Pak Haji, rezeki Pak Haji ini ya. Tinggal sikok namanya. Tinggal satu porsi. Oh, alhamdulillah. Sudah sampai nunggu dibakar-bakar apa dia satenya tadi. Datang pembeli lain. Pak, satenya masih ada. Nah, lah dibeli Pak Haji. Kenapa? Kata Pak Hajinya, iya Pak, istri aku ngidam Pak, nak makan sate. Sanggup gak kira-kira Pak kita ngomong, Pak, gimana Pak, aku besok lah. Oh isaro Pak, dari pagi. Tapi kalau Bapak sanggup, ngomong sama mamang yang jual, Mam, ya udah Mam, kasih aja Mam. Soalnya saya besok sini lagi. Sifat itu namanya Ithar. Lagi antri daging, ini pernah terjadi, saya alami betul. Rupanya kumpul itu lebih Pak. Jadi ada 2 orang, tinggal 1 kantong. Daging tinggal sih, ada 2 uang belakang itu. Di barisan ini, begitu dia, kok tinggal 1 katanya. Saya ingat kenal itu orangnya. Kok tinggal 1? Iya Pak, aku memang masih berapa Pak? Tinggal 2, kami bisa bawa ini katanya. Aduh Pak, nanti lagi juga sih Pak. Oh sudah Pak, bela Pak. Aku tempat lain nggak boleh harus. Subhanallah, di depan mata saya juga. Dalam hati itu saat itu, ini yang namanya Ithar. Ngantri, begitu sampai di depan dia, tinggal sikap kantong. Itu namanya Ithar, itu memberikan kepada orang untuk sesuatu yang dia juga pengen. Dan sahabat Ansar dipuji oleh Allah dengan sifat ini. Dia lagi pacet beli, hidup lagi susah, makan lagi terbatas. Datangkan tamu banyak, bukan tamu 3 hari Pak. Nah tetap. Tapi nggak ada tuh muka cemberut, berisik-berisik. Ayo saya mau main datang.
bisa punya. Bahkan sampai kalau ketika Nabi yang datang, dengan senang hati mereka menyambut. Orang Mekah mengorbankan harta semuanya demi ikut Nabi Muhammad. Kaum Ansor pun demikian, menyambut semuanya dengan senang gembira. Bahkan mohon maaf Pak, ada yang berbagi istri Pak. Berbulan-bulan gak punya istri, akhirnya dia izin sama istri, dikasih. Istrinya digompat adalah si kok dikasih, habis. Apalagi dulu mereka yang mohon maaf belum taat dengan agama, istri sampai 5, sampai 6, masih belum ikuti syariat. Sampai begitu datang Nabi Muhammad, dilepaskan dua. Nah itulah dibaik oleh sebagian oleh sahabat dari kaum Muhajirin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam butuh sosok-sosok yang begini. Seperti orang-orang Muhajirin dan Ansar. Baik jamaah sekalian. Pelajaran yang kedua, bahwasanya seorang muslim itu wajib hijrah dari tempat yang dia tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Seperti orang Madinah, orang Mekah ini, di Madinah di Mekah sudah nggak bisa lagi, maka wajib hijrah. Saya kasih contoh untuk hari ini Pak ya, dalam konteks kehidupan kita hari ini. Mohon maaf sekali, ada sebagian TKI gitu, pegawai di Hong Kong. Dan saya sering dengar itu beberapa kali. Ujinya di Hong Kong ini Pak, tidak boleh berjilbab. Dapat majikan tidak boleh jilbab, nggak boleh sholat. Sampai ada yang sholat itu di kamar mandi, pura-pura mandi padahal di dalamnya sholat. Saking takut. Nah kalau kondisinya begitu Pak, dalam Islam wajib pindah. Kalau tidak pindah, haram rezeki yang didapat. TKI-TKW itu haram dapat rezeki kalau dia di negeri itu tidak bisa menegakkan syiar Islamnya. Dan ini juga diabadikan di dalam Al-Quran ketika nanti mereka berkata, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Ya Allah, dulu kami ini, kenapa kamu tidak rajin sholat dulu? Kenapa kamu tidak berjilbab dulu? Ya, pengen aku berjilbab, tapi tidak bisa. Aku tinggal di Hong Kong, mungkin pada musuh Islam galau, bisa di Taiwan. Aku tidak bisa, kalau aku pasti dipecatnya, aku dari gawean aku macam-macam. Jadi aku tidak berjilbab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Atau kata malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah ku jadikan bumi ini luas maksudnya sehingga kamu hijrah dari tempat itu. Maksudnya dunia tidak sesempit Hong Kong itu kan. Apa iya rezekinya itu cuma ada di negeri itu? Memang nggak ada rezekinya di Palembang ini atau di Jawa atau di negara Muslim misalnya. Dan ini perlu kami sampaikan karena banyak TKI yang siap mengorbankan agamanya demi mendapatkan gaji lebih tinggi dari UMR gitu. Yang heran suaminya yang nyuruh, dikirim dia sampai selingkuh. Dan itu banyak terjadi. Bahkan beberapa bulan lalu saya punya sahabat nangis telepon saya karena istrinya kerja di Singapura. Tahu-tahu setelah 2 tahun kita cerai. Saya dia nggak bisa sholat, saya nggak bisa. Dan ini contoh bahwasanya orang Mekah ditinggalkan semua ketika Islam tidak bisa ditegakkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensejahterakan negeri kita dan tidak ada lagi TKW lagi. Sedih Pak. Saya pengalaman pulang dari Mesir, kalau lagi pulang ke Indonesia, itu kalau dari Mesir nanti transit di Dubai atau di Qatar. Nah dari Qatar atau dari Dubai itu ke Indonesia, itu hampir 70% semuanya TKW Pak di pesawat.
Duduk saya sebelah sama, dari mana Pak? Dari Cirebon Pak Ustaz. Dari Cirebon. Udah berapa tahun? 17 tahun ya. Setia. Terus kenapa balik? Nah, badan tak kuat lagi Ustaz. Gak punya rumah, habis bayar Ustaz. Habis bayar itu anak sekolah Ustaz. Sedih rasa hati Pak. Sedih ya. Pesawat itu mau Indonesia lalu mencari nasib di negeri orang dengan keadaan sangat berat. Sampai kadang ngebaca nih, Allah kapan dan negeri ini maju, bisa cari nafkah di negeri sendiri. Ya. Semoga nanti dikasih Pak ya, dikasih pemimpin yang bisa. Baik, jangan lama-lama poin ini kaki lihat kami ini ngomongnya PNS dulu kami ini. Ya, jadi kalau Bapak punya dulur, ponakan sekarang pegawai TKW di Taiwan, di mana, tanya, kamu boleh berjilbab tak? Tak boleh Bang, balik nak. Jualan di pecel lele tak apa, jualan di tak apa, ngumpul rongsok pun tak apa. Demi menjaga agama, tidak ada yang lebih mahal dari yang kita miliki kecuali agama ini Pak. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, wujub nusratil muslimin ba'dihim li ba'd. Kita mencontoh orang-orang Madinah yang bersifat kita menolong saudaranya. Ya. Dan Islam itu Pak harus lintas negara. Saudara Islam itu jangan sibuk benar bantu orang Palestina, kita susah lah. Itu bukan ucapan orang Muslim. Islam gak mengenal batas negara. Indonesia mana? Selama dia umatnya Nabi Muhammad dalam keadaan membutuhkan, kita bisa nolong walaupun doa. Tolong Pak. Ini sudah gak nolong, ngembosi mulu. Ngomong apa ini nyo? Nomor dia bantu Palestina itu besaro. Oh imam. Hidup kalau sekarang kondisinya dibalik, Pak, andai kita yang dijajah orang, andai ya, kita nggak tahu 50 tahun ke depan kalau kita yang dijajah, apa yang kita minta saat itu? Pertolongan dari saudara-saudara kita yang ada di luar. Nah ini kita belajar kaum Ansar sampai turun ayat khusus muji kaum Ansar. Walladzina yatabawwa'u ad-dar al-akhirah wa yuhibbuna man hajara ilaihim. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ayat turun khusus muji kaum Ansar. Ya. Maka saya senang sekali kemarin dapat kabar bahwa Indonesia berhasil mengirim hewan kurban juga ke Palestina. Ya. Meski kita hari ini Pak data menyatakan kurban di Indonesia tahun ini turun 60%. Jauh Pak. Dan tahu di syuhada ini, saya ada yang baik syuhada. Tapi ya alhamdulillah, yang beruntungnya kalau ada yang di kami kurang banyak. Saya kira itu yang sekalian yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Syukur kita jam berapa? Ada yang tanyakan boleh atau ditambahi boleh juga. Tambahi boleh nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya ada dua kisah dari Sirah Nabawi yang ingin saya share. Yang pertama pada saat gencatan senjata pertama selama 10 tahun, di mana pada saat 4 sahabat sebelum masuk Islam, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As dan Sa'ad. Mereka ini dari Kristen dan mereka berkhianat. Khalid menyatakan begini, kalau seandainya kita bangsa Arab ini bersatu, maka kita tidak akan kalah oleh bangsa Rom Persia. Beliau secara tidak langsung mengatakan bahwa mari kita bersatu di bawah cahaya Islam, yaitu masuk Islam di bawah kepemimpinan Rasul. Yang kedua, peristiwa
Nabawi di waktu di Madinah, sahabat-sahabat itu pada bertanya kepada Rasul bagaimana pandangan terhadap waktu itu dua negara besar yaitu Romawi dan Persia, sehingga turunlah Quran surah Ar-Rum. Jadi pertanyaan sahabat ini dijawab oleh Quran surah Ar-Rum. Terkait dengan dua itu, Ustaz, ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa sebaik-baik panglima, sebaik-baik prajurit, yaitu yang menaklukkan yang dimaksud Rasul ini adalah Konstantinopel, di mana pada waktu itu adalah pusat kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Turki. Kalau kita lihat dari keluarnya hadis ini dan penaklukan Konstantinopel kurang lebih 800 tahun atau 8 abad. Jadi kalau kita melihat rangkaian Ustaz dari dan Rasulullah, Khalifahan, Bani Umayyah, Abbasiyah, terus Utsmani, itu daulah Islamnya menguasai dunia, peradaban dunia itu sekitar 14 abad. Dan pada tahun 1926 Utsmani runtuh karena Perang Dunia Pertama Salamamnya. Apa yang terjadi kemudian? Daulah Islam ini terpecah. Negara Arab yang tadinya satu terpecah menjadi, kalau sekarang nggak salah, menjadi 22 negara atau bla bla bla. Jadi terpecah. Tapi yang cukup menarik, sudah tidak ada dakwah berdasarkan daulah Islamiyah, tapi perkembangan Islam begitu dasar. Bahkan salah satu periset mengatakan bahwa 2070 itu jumlah orang Islam itu nomor 1 di dunia, melampaui Nasrani dan ateis. Terkait dengan itu, ya ini saya tanyakan, apa hikmah yang bisa kita petik dari rangkaian kisah daulah Islamnya ini dengan dakwah itu dikaitkan dengan Quran surah As-Saff ayat 7 bahwa orang-orang kafir itu mau memadamkan cahaya, tapi Allah itu bahkan lebih mengembangkan itu. Yang kira-kira ayatnya yuridu saya pernah hafal itu kan jadi apa hikmah yang kita bisa petik dan hubungannya dengan dakwah, karena pada saat itu kita juga orang Indonesia ini dibawa pengaruh dari daulah Utsmani. Itu saja Ustaz, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaannya berat sekali. Jangan ujian S3 kami, karena merangkum perjalanan Islam 14 abad. Islam itu kan Bapak Ibu fase kenabian, artinya selama 23 tahun langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pindah ke Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Yang ini tidak lebih dari 23 tahun, 20 tahun. Setelah itu pindah ke dinasti Umayyah. Setelah Umayyah runtuh, pindah ke khilafahan Abbasiyah. Begitu Abbasiyah runtuh, pindah lagi ke khilafahan Utsmaniyah atau yang kita sebut dengan Ottoman. Tapi semua ini khilafah, kekhilafahan, daulah Islamiyah. Islam itu jadi satu, tidak ada negara ini, negara itu, semua itu di bawah satu kepemimpinan. Dan baru runtuh di 1926 pas Perang Dunia Pertama. Sejak itu tidak ada lagi negara Islam, nggak ada. Yang ada Indonesia, Malaysia, Singapura, pecah. Arabik, Emirat, Dubai, Qatar, Bahrain, Oman, Yaman, Yordan, nggak ada lagi satu kepemimpinan. Semua punya presidennya masing. Sejak 1926. Sejak itulah Islam ya jadi mangsanya wong barat. Ya. Kata Nabi, "Mutha ka mutha isai." Banyak tapi kayak buih di lautan. Ya. Nah, setelah hancur begini, tapi kata beliau tadi, kok jumlah Islam makin banyak. Dakwahnya gak terbendung dengan kondisi yang tertatih-tatih kayak hari ini. Kok Islam makin banyak, bahkan diprediksikan di 2070-an kita akan mendominasi Afrika, Eropa. Kok bisa? Apa hikmah? Nah, itu pertanyaannya. 14 abad itu apa yang hikmah?
Saya coba, ini jawabannya pasti beragam Pak ya. Saya sebutkan salah satu jawaban. Dan ini saya jadikan khutbah kemarin di masjid sekitar minggu lalu atau 2 minggu lalu. Profesor Dr. Jamal Fahd, salah satu guru besar di Al-Azhar, mengatakan, andaikan ujian yang diterima umat Islam selama 14 abad ini, mulai dari dibunuhnya Umar, perang Siffin, perang Yaman, perang Salib, terus sampai hari ini yang luar biasa kezaliman kepada umat Islam. Ya. Andaikan ujian-ujian yang dahsyat, badai ujian yang dahsyat itu juga menyerang agama lain, menimpa agama lain. Agama itu sudah tidak ada lagi di negeri, di dunia ini. Agama itu tinggal cerita saja. Tapi kok Islam masih ada? Andaikan ujian itu menimpa agama lain, menimpa Konghucu aja misalnya, Konghucu mengalami perang salib, ditindas seperti Gaza dan Palestina. Habis Konghucu tidak akan cerita lagi. Cuma cerita aja, dulu ada agama namanya Konghucu. Oh dulu ada agama namanya Yahudi. Cerita saja. Tapi Islam nggak sampai hari ini jadi pusat perbincangan orang. Kata beliau rahasianya ada di 3. Kenapa umat Islam masih bertahan sampai? Yang pertama, kehadiran Al-Quran di kehidupan orang. Walaupun dengan sudah Quran sebagai mukjizah yang abadi itu menjadi pegangan kita, walaupun dengan segala kekurangan dan kelebihan, masih dibaca, dihafal, dikaji di mana. Ini satu. Yang kedua Pak, ini penting sekali. Apa itu? Kata beliau, adanya khutbah Jumat. Kata beliau. Kenapa? Khutbah Jumat itu kalau saya boleh bahasakan muktamar internasional. Bayangkan Pak, berapa juta orang yang hadir di khutbah Jumat sedunia ini. Anggaplah umur yang balik. Kan kita sekarang jumlah kita itu sekitar 4 miliar. Orang muslim itu sekitar 4 miliar. Anggaplah yang balik itu 2 miliar. Anggaplah 2 miliar itu yang taat 1 miliar. Khutbah Jumat itu Pak yang hadir 1 miliar orang, muktamar setiap minggu tanpa dana. Cukup Allahu Akbar 1 miliar orang datang dengan waktunya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Untuk apa datang? Cuma ingin dengarkan khutbah. Apa dia pesan Allah? Apa dia pesan Nabi Muhammad? Bayangkan itu. Ada acara sedunia bisa mengumpulkan 1 miliar orang, nggak pakai duit 1.000. Cuma khutbah Jumat. Dan disitulah umat ini Pak, sebodoh-bodohnya umat masih dengar Nabi itu pernah ngomong begini, pernah dengar. Makanya saya jujur saya nyampaikan kepada teman-teman, tanggung jawab khatib Jumat itu jangan main-main. Itu orang ninggalkan gaweannya di kantor, ninggalkan pasarnya, ninggalkan. Cuma pengen dengar kita ngomong. Maksimalkan betul, jangan. Mohon maaf, khutbah sepanjang tahun. Khutbah dibuat tahun 70 masih sampai ke 2020. Wih sudah maaf cerita lama. Dunia ini lama berubah. Ada sebagian masjid ada buku khutbah dicetak tahun 1980. Disampaikan ke umat. Umat itu sudah nggak berasal lagi. Harus update dan apa yang sedang dihadapi umat hari ini bicara. Nah ini rahasianya kenapa Islam masih ada, itu masih ada khutbah Jumat. Maka pengurus juga selektif aja di khutbah Jumat itu. Yang ketiga, kata beliau, yang menyebabkan umat ini masih merasa kuat adanya ibadah haji. Di haji itulah 1 juta orang, bahkan hari ini tahun ini 1,5 juta orang yang berangkat haji Pak. Saya yakin sini banyak sudah. Apa yang Bapak rasakan setelah pulang dari haji? Oh, rupanya orang Islam itu banyak. Beragam kulit, beragam warna, semuanya sujud dengan kiblat yang sama, nyembah dengan Tuhan yang sama, bermunajat di Arafah yang sama. Satulah kita merasa dulu kita lebih banyak di dunia ini. Itu yang membuat persatuan umat itu masih ada, meski berbeda-beda negara kita masih merasa saudara. 3 ini yang menjadi rahasia kenapa umat Islam sampai hari ini masih bertahan.
Itu kurang lebih baiknya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup. Kali ini jadi materi khusus lagi. Lain kali insyaallah diuraikan lebih. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa dhabihatana. وتقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan petunjuk hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami, pemimpin umat Islam dimanapun berada ya Allah, agar bisa menjalankan amanah dengan terbaik dengan sesuai pimpinan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, anak cucu kami, zuriat kami min ahli khair, min ahli salah, min ahli ta'ah, ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.